mentalitas kita, ya. Ya banyak kekurangan Pak itu. Mungkin itu menjadi penyebab. Ataupun ya dulu ketika kita terjajah begitu karena menjajahnya lama dan menyakitkan, berbeda kan kalau umpamanya langsung dibom, boom gitu hilang semuanya. Jadi harus nunggu dibom dulu. Susah kebanyakan orang, Pak. Kenapa? Susah kebanyakan orang. Oh, ini lain lagi, susah kebanyakan orang. Alhamdulillah kita ada yang bagian ke luar negeri lah, biar agak kosong gitu. Sebenarnya diusir. Ya tadi ngobrol dengan Pak Beni, Jakarta itu pas mudik kemarin kan penduduknya 24 juta, pas mudik kemarin sekitar 16 juta itu, berarti sisanya ya 4 juta itu menikmati betul Jakarta itu, jadi kosong betul. Tapi pulangnya ke sini nanti nambah 5 juta, ya. Dari 30 juta. Jangan mudik kalau siang sama malam kan udah beda kan jumlahnya. Betul, ya. Ya ada yang orang Bekasi ke sini kan itu udah mengurangi. Udah 2 orang. Kalau yang luar daerah nggak apa-apa, nggak ada itu kan. Silakan. Mas Adi. Enggak. Sebenarnya masalah prinsip ekonomi tadi ya Ustaz. Iya. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya ya. Nah, ada nggak contoh konkret Ustaz orang yang melakukan usaha dengan prinsip-prinsip Islami yang bisa melawan atau menjadi saingan orang yang memproduksi dengan prinsip ekonomi konvensional. Karena saya pikir sebetulnya logis ya, kalau orang mau produksi mobil diusahakan dengan 24 jam dapat sekian ribu dengan tenaga kerja semurahnya dengan fasilitas yang paling ini, tapi mobilnya juga mampu menguasai pasaran gitu. Nah, gimana prinsip ekonomi Islam itu bisa menyaingi hal itu? Enggak, sebenarnya bukan masalah prinsip ekonomi Islam ataupun konvensional. Prinsip dengan modal sekecilnya kita mengharapkan keuntungan itu ekonomi itu sendiri. Sifat ekonomi kan begitu kan. Bagaimana mengoptimalkan hal-hal yang mungkin terbatas kita miliki untuk sesuatu yang besar. Ya dalam sistem ekonomi. Yang saya maksud tadi adalah ya yang di luar itu. Kalau tadi kan mobil, perusahaan 24 jam, kos direndahkan. Ini nggak ada mobilnya, nggak ada usahanya, tapi ingin untung gitu. Tahu sendiri kan? Ya artinya yang mencuri, mengambil hak orang lain, mendapatkan keuntungan, malas gitu loh. Nah, dalam Islam, ya segala sesuatu boleh kita lakukan, bahkan prinsip-prinsip ekonomi, kayak umpamanya untung banyak, dan bahkan dalam Islam nggak ada pembatasan keuntungan tuh. Nggak ada. Kalau kita terserah, saya punya handphone segini, saya mau jual harga 200%, 300%, nggak dilarang, boleh. Dan kita menentukan margin 100% boleh. Tapi kan itu secara sistem ekonomi ataupun teori ekonomi kan supply and demand. Kalau umpamanya barang kita biasa-biasa aja dihargain gede, siapa yang akan membeli? Ya. Maka sebenarnya Islam itu mengatur, menilai hal-hal yang dilarang saja. Nah, apa yang dilarang? Yang dilarang diantaranya jangan melakukan jual beli yang nggak ada barangnya. Contoh umpamanya kita baru dijanjiin orang nih untuk mendapatkan barang nanti, baru janji. Tapi kita sudah jual janji kita mendapatkan barang ke orang lain dengan keuntungan. Yang dilarangnya apa? Kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual apa yang kamu tidak miliki. Bohong ya? Hah? Bohong jadi. Ya bahasa kita bohong ya. Tapi kalau implementasi ini dalam sistem investasi saat ini, spekulasi dan lain sebagainya, itu nggak akan mempertimbangkan hal-hal demikian. Orang melakukan option, swap dan lain sebagainya, itu kan baru mempunyai rights, hak untuk menjual suatu lot saham. Dan hak right itu belum menjadi hak milik dia 100%, karena mungkin cara administrasi transaksinya belum selesai, tapi sudah melakukan call ataupun melakukan penjualan kepada pihak lain. Nah, ini yang dilarang aspek ininya. Ya, aspek ini. Ya, jadi semuanya kita hal-hal yang itu tidak boleh dalam syariah. Ya, umpamanya harus ada unsur kejelasan dalam produk kita. Nggak boleh menipu. Yang maksud dengan jelas di sini, kalau ada yang cacat, sampaikan yang cacat. Kalau umpamanya ada kekurangan, sampaikan yang kurang. Ya, dan lain sebagainya. Kalau umpamanya
yang kurang disampaikan nanti nggak laku. Ya, zaman sekarang, ya kalau seandainya features ataupun kebaikan-kebaikan tadi kita sampaikan, zaman sekarang akan justru laris. Kepercayaan itu akan justru muncul ya, kepada orang yang. Jadi orang jujur itu zaman sekarang mahal. Makanya kalau ada jujur itu biasanya dicari. Ya, banyak cerita itu. Ada satu kisah katanya peristiwa, nggak tahu di Amerika atau di mana gitu. Employment ya, mencari kerja ya ketika ada kayak buruh pengangkatan pendaftaran cari kerja biasa normal administrasi, kemudian ada interview, dan dalam interviewnya itu ditanya ya, di antara orang-orang itu Anda punya kebiasaan apa ya, diantaranya minuman ya, dan hampir semuanya yang diinterview ya pernah minum khamar, pernah ini pernah dan lain sebagainya. Nah ada nih umat Islam yang sangat jujurnya gitu, polos, dia pernah minum khamar enggak, ini justru yang diterima yang nggak pernah minum khamar. Artinya apa? Sesuatu yang jujur memang mahal. Ya maka kenapa Pak Rasulullah SAW pernah bersabda, Ja'al Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban. Islam itu akan muncul dengan cara yang gharib, yang asing. Yang sesuatu itu menjadi mahal Islam itu, dan nanti akan kembali juga menjadi asing. Maka tuh balil ghuraba katanya. Maka beruntungnya orang-orang yang asing-asing tersebut. Nah, nilai-nilai Islam yang seperti ini sekarang banyak yang mencari dalam situasi kayak begitu. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi untung, rugi itu normal, wajar. Tinggal mana saja yang nggak dibolehkan. Ya. Apa saja mungkin yang dan real lah, itu bisnis real. Ya. Silakan. Kalau ini Pak, maaf. Di Indonesia kan sekarang sedang gencar adanya sistem perdagangan multi level marketing gitu. Itu bagaimana menurut pandangannya, kenapa? Multi level marketing. Iya. Itu kalau di negara asalnya saja udah nggak laku gitu dan dilarang gitu. Iya. Makanya justru larinya ke Indonesia karena memang hukum kita tentang masalah perdata, masalah multi level belum ada. Jadi memang keculasan orang itu mencari negara-negara mana yang masih memungkinkan, dan Indonesia paling mungkin. Iya. Makanya ada orang mengatakan Indonesia itu lebih kapitalis dibandingkan orang kapitalis sendiri. Ya, saking bebasnya gitu kan. Ini secara pandangan positif ya, undang-undang positif. Nah kalau masalah aspek syariah sekarang, dengan sistem piramida seperti itu, ada hal-hal yang kita sadari dalam sistem Islam kan tidak boleh mendalimi orang lain, mendapatkan keuntungan yang tanpa ada usaha, tanpa ada pekerjaan, itu harus kita kritisin dan harus kita lihat benar nggak ini. Yang dikatakan multi level marketing dengan piramida yang ke bawah begitu, bagaimana sosok seorang yang di atas yang dia hanya melakukan transaksi sekali tapi mendapatkan keuntungan berikutnya? Pasti ada orang yang dirugikan. Kalau umpamanya kita asumsikan bahwasanya piramida itu sampai seluruh orang di dunia, nggak ada satupun umpamanya yang mengikuti, sampai pun habis orang di dunia, pasti akan ada berhentinya gitu kan. Dan kalau udah berhenti begitu pasti ada yang dirugikan. Dan kadang-kadang yang dirugikan adalah piramida yang paling bawah. Maka banyak alternatif. Ya diantaranya kalau multi level marketing yang secara syariah katanya modelnya bukan piramida yang tidak terbatas seperti itu. Biasanya dibatasi dengan kemampuan orang untuk bisa membina di bawahnya itu berapa level sih kadang-kadang. Ya, umpamanya ada yang mengasumsikan 3 atau 4 level, maka dibatasin sampai 3 dan 4 level. Setelah itu mulai lagi baru gitu. Jadi nggak terbatas sampai ke bawah. Karena itu sangat mendalimi. Itu cara pertama. Yang kedua, saya langsung berikan alternatif. Bagaimana sebenarnya ketika dia mendapatkan sesuatu yang itu hasil dari bawahnya, masih ada sesuatu jasa yang diberikan kepada orang di bawahnya. Dan jasa itu adalah sebenarnya sebagai counterpart dari hasil yang kita dapatkan. Maka ada namanya pembinaan. Ya, pembinaan marketing biasanya. Jadi bawahan kita nggak dibiarkan begitu saja. Kita kasih motivasi, kita kasih kesadaran. Motivasi kesadaran kepada mereka itu adalah bayaran.